Yang kami hormati, para pejabat Eselon II Mahkamah Agung Republik Indonesia. Yang kami hormati, para pejabat Eselon III dan Eselon IV Mahkamah Agung Republik Indonesia. Yang kami hormati, para auditor Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dan yang kami banggakan, para peserta kegiatan konsolidasi laporan keuangan Mahkamah Agung tahunan tahun 2022. Rumah adat tempat berkumpul. Papan disusun sebagai lantai. Kita semua sudah berkumpul, acara segera kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang berbahagia, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan himne Mahkamah Agung. Hadirin dimohon berdiri. Berikan baktimu untuk
hadirin disilakan duduk kembali. Dengan mengharap ridhonya, sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan yang Maha Esa, marilah kita sejenak menundukkan kepala seraya memanjatkan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Fadli Setianto. Kepadanya kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, hadirin yang kami hormati, marilah kita menundukkan hati untuk memanjatkan doa kepada Allah, memohon pengampunan dan keberkahannya, agar kegiatan yang akan kita lakukan di hari ini hingga selesai nanti, dan apa yang akan kita hasilkan dalam rangkaian kegiatan hari ini mendapatkan ridho darinya. Amin. Izinkan saya memimpin doa menurut agama Islam. Bagi hadirin yang non-muslim, mohon kiranya berkenan untuk menyesuaikan sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah hamda syakirin. Hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'ama wa kafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu, kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali wa ashabi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu ya Allah pada hari ini, selain syukur kami kepadamu atas segala nikmat dan hidayah yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami dapat mengikuti kegiatan konsolidasi laporan keuangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tahunan tahun 2022. Untuk itu ya Allah, jadikanlah acara kami ini acara yang membawa barokah, rahmat, taufik, dan hidayah-Mu untuk kami semua. Allahumma la syahla illa ma ja'altahu syahla wa anta taj'alul husna idza syi'ta sya'lah. Ya Allah, tiada ada sesuatu yang mudah kecuali memang Engkau yang memudahkannya. Dan Engkaulah yang menjadikan segala sesuatu yang sulit itu menjadi mudah, jika memang Engkau kehendaki. Ya Allah, berikanlah kami kemudahan dan kelancaran dalam melaksanakan kegiatan konsolidasi laporan keuangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2022 ini, sehingga kami dapat memperoleh opini WTP untuk yang ke-11 kalinya dan minim temuan dari BPK. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul azim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Fadli Setianto, kami ucapkan terima kasih telah berkenan memimpin doa. Acara selanjutnya, laporan panitia kegiatan konsolidasi laporan keuangan Mahkamah Agung tahunan tahun 2022 yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bagian Inventarisasi Kekayaan Negara Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi
Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kepada Bapak Yudi Cahyadi, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi untuk yang kesekian kalinya di acara konsolidasi laporan keuangan Mahkamah Agung tahun 2022. Yang kami hormati Ibu Kepala Biro Pelengkapan Mahkamah Agung, yang kami hormati Bapak Sekretaris Badan Pengawasan Mahkamah Agung, yang kami hormati Bapak Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, yang kami hormati Bapak Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat selaku Koordinator Wilayah Jawa Barat, yang saya hormati Ibu Sekretaris Pengadilan Tinggi Bandung, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bagian. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu Pejabat Eselon 3 dan Eselon 4 di lingkungan Mahkamah Agung, dan tak lupa kepada auditor dari Badan Pengawasan. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayahnya pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, kemampuan sehingga dapat mengikuti acara konsolidasi laporan keuangan Mahkamah Agung untuk periode semester 2 tahun 2022 dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan dilancarkan sampai 5 hari ke depan. Bapak Ibu pimpinan, Bapak Ibu sekalian yang hadir pada malam ini, kami mewakili panitia mengucapkan selamat datang kepada para peserta, khususnya pada seluruh korwil dari Sabang sampai Merauke, kemudian operator Satuan Kerja Eselon 1 Pusat, yang pada kesempatan ini kami harapkan bisa fokus untuk melaksanakan tugas dalam konsolidasi penyusunan laporan keuangan 5 hari ke depan. Bapak Ibu pimpinan serta hadirin yang kami banggakan, sebelum kami menyampaikan laporan terkait kegiatan konsolidasi ini, izinkan kami mengucapkan selamat kepada seluruh teman-teman di wilayah seluruh di Indonesia, kemudian kepada para pimpinan yang sudah mendukung kinerja pada proses penyusunan laporan sehingga kita bisa meraih WTP yang ke-10 kalinya. Dan mudah-mudahan ini akan terus berlanjut untuk yang ke-11 kalinya dengan dimulai pada acara kegiatan konsolidasi pada malam hari ini. Kegiatan konsolidasi laporan keuangan selalu memiliki tema yang kita hadirkan, dan itu menyesuaikan dengan kondisi yang ada, menyesuaikan dengan kebijakan yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan, baik dari sisi peraturan maupun dari proses teknis, terutama dari proses aplikasi yang kita ketahui bersama tahun 2022 kita sudah memulai dengan aplikasi Sakti secara penuh. Sehingga atas dasar kondisi tersebut kami panitia mengangkat tema kegiatan konsolidasi laporan tahun 2022 ini, yaitu tingkatkan kecermatan dan ketelitian implementasi Sakti dalam rangka percepatan aksesi final data laporan Mahkamah Agung yang akuntabel dan berkualitas. Maksud dan tujuan tema tersebut untuk mencerminkan bahwa kondisi yang ada saat ini dengan berlakunya aplikasi Sakti masih banyak terdapat ketidakcermatan proses pelaksanaan pada saat semua satuan kerja melakukan implementasi Sakti, sehingga perlu ditingkatkan, dan mudah-mudahan dalam kegiatan konsolidasi ini kita bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan atau kekurang tepatan yang dilakukan yang sudah terjadi, dan mudah-mudahan kita bisa meminimalisir sedikit mungkin
agar penyusunan laporan keuangan tahun 2022 itu bisa lebih mudah dan tetap menjaga kualitas laporan agar bisa mendukung kepada pencapaian opini WTP. Kualitas laporan keuangan sangat tergantung kepada kedisiplinan satuan kerja sebagai tulang punggung dalam proses penyusunan, karena di pusat kami hanya sekedar melakukan kompilasi sebetulnya. Apalagi dengan aplikasi Sakti ini sudah full 100% satuan kerja yang bertanggung jawab atas implementasi yang dilakukan. Untuk itu kami berharap dengan acara konsolidasi ini seluruh satuan kerja nanti sesuai dengan wilayahnya di masing-masing bisa menerapkan proses implementasi Sakti sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang berlaku, sehingga bisa meminimalisir segala sesuatu kesalahan, sehingga sistem pengendalian internal itu bisa berjalan dengan baik. Mahkamah Agung melalui tim penyusunan LKMA secara terus-menerus melakukan upaya untuk mengawal kualitas pelaporan. Bahkan kegiatan konsolidasi ini akan menjadi titik awal kita untuk terus memonitor Bapak Ibu satuan kerja di seluruh Indonesia di lingkungan Mahkamah Agung untuk bisa memastikan semuanya berjalan dengan baik. Kita diberikan fasilitas berupa Monsakti di aplikasi yang ada sekarang ini untuk memastikan kinerja Bapak Ibu implementasi Saktinya berjalan dengan baik. Kami juga melakukan pelayanan terkait dengan proses pendampingan berupa helpdesk yang terus-menerus kita coba lakukan sesuai dengan pembagian pembina yang sudah kita bentuk. Masing-masing korwil saya rasa sudah tahu pembinanya siapa, sehingga bisa melakukan koordinasi untuk pembinaan, bimbingan, asistensi atau apapun itu, yang pasti Bapak Ibu bisa mendapatkan pedoman ataupun arahan sehingga implementasi Sakti bisa berjalan dengan baik. Bersama dengan kegiatan ini kami laporkan juga Bapak Ibu pimpinan bahwa akan secara paralel dilakukan review oleh tim auditor Badan Pengawasan. Review ini akan dilakukan mulai dari proses perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, sehingga pelaporan keuangan. Auditor Badan Pengawasan sangat memberikan andil yang cukup besar dalam menjaga dan mengawal kualitas laporan keuangan Mahkamah Agung, sehingga kita bisa mencapai WTP 10 kali. Karena dengan adanya review dari Badan Pengawasan, dalam hal ini teman-teman dari auditor, bisa memberikan beberapa informasi dan data-data yang memang perlu kita perbaiki secara kualitas pelaporan, penyajiannya, sehingga kualitas terhadap laporan keuangan tetap bisa terjaga. Untuk itu kami ucapkan terima kasih banyak kepada Badan Pengawasan, Bapak Sekretaris dan teman-teman auditor. Mudah-mudahan kerjasama akan terus berlanjut dan akan lebih baik lagi. Bapak Ibu pimpinan, dalam kesempatan ini izinkan kami menyampaikan proses kegiatan konsolidasi yang akan kami mulai pada malam hari ini sampai 5 hari ke depan. Pertama, tujuan kegiatan konsolidasi yaitu untuk persiapan penyusunan laporan keuangan Mahkamah Agung semester 2 tahun 2002 yang akan diserahkan kepada Kementerian Keuangan pada tanggal 28 Februari 2023 tepat pukul 17.00. Ya, artinya kami diberikan waktu sampai jam 5 sore untuk mengumpulkan laporan keuangan. Jadi mohon dukungannya kepada Bapak Ibu sekalian di koordinator wilayah. Kemudian sasaran kegiatan konsolidasi untuk melakukan perbaikan terhadap kesalahan penyajian, baik data maupun kesalahan jurnal, sehingga perhitungan pada seluruh satuan kerja dengan berhadapan langsung nanti pembina, kemudian dengan para korwil nanti kita panggil sehingga bisa kita lihat kondisi yang secara real langsung di aplikasi Saktinya maupun di beberapa data dukung yang memang diperlukan dalam menunjang proses penyusunan laporan keuangan. Dan ini akan kita lakukan kepada 31 wilayah di koordinator wilayah, kemudian 7 satuan kerja eselon 1, sehingga
itu akan melengkapi semua satuan kerja yang memang harus dilakukan telaah data untuk memastikan proses aplikasi di Sakti maupun nanti Monsaktinya tidak ada lagi menyisakan to-do list ya. Ketiga, pelaksanaan kegiatan konsolidasi itu akan dilakukan dari hari Senin malam ini yang akan sebentar lagi akan kita buka sampai dengan tanggal 10 Februari 2023 dengan rincian kegiatan secara teknis sebagai berikut. Pertama, telaah data, telaah kesamaan data saldo awal tahun 2022 dengan saldo akhir tahun 2021 audited. Pada laporan realisasi anggaran atau LRA, laporan operasional LO dan laporan perubahan ekualitas LPE dan neraca. Telaah LRA, LO, LPE dan neraca periode bulan Januari sampai dengan Desember 2022 untuk menghindari kesalahan pembebanan akun yang tidak sesuai. Adanya selisih transaksi dalam konfirmasi, kemudian kesalahan penganggaran, kesalahan pelaksanaan anggaran, pagu minus, saldo tidak normal, selisih TKTM atau transfer keluar transfer masuk, penyajian basis akrual dan kesalahan perjurnal pada modul GLP. Serta dari sisi aset, pencatatan kode barang persediaan, kemudian di modul persediaan, dan pencatatan kode barang aset di modul aset tetap. Kemudian telaah mutasi penambahan kurang data barang milik negara juga akan kita lakukan telaah data. Dan terakhir, telaah mutasi penambahan pemakaian persediaan periode berjalan. Kegiatan rekonsiliasi internal data hibah juga akan kami lakukan karena hibah ini menjadi fenomena yang luar biasa di Mahkamah Agung, terutama dengan kejadian peran serta BTN memberikan fasilitas kepada atau manfaat kepada satuan kerja yang alhamdulillah sebetulnya kita sudah selesaikan di tahun kemarin dengan dibuatnya pedoman SK Sekma sehingga Satker sudah pedoman dalam proses penerimaan hibah dari mitra kerja. Nah, mudah-mudahan tahun 2022 ini kita bisa lebih tertib karena pedomannya sudah terbit. Kemudian rekonsiliasi internal data TGR, belanja yang masih harus dibayar, utang kepada pihak ketiga, belanja dibayar di muka, data PNBP dan kas di bendahara pengeluaran, serta kas di bendahara penerimaan. Kemudian penghimpunan data dukung, soft copy yang sudah kami sampaikan juga melalui surat Sekretaris Mahkamah Agung, meneruskan surat dari Ketua Tim BPK dalam permintaan data dukung dan mudah-mudahan di kesempatan ini kita bisa melengkapi semua data dukung yang diminta. Kemudian terakhir dilakukannya review laporan keuangan 2022 oleh auditor Badan Pengawasan melalui review data pada aplikasi Monsakti tingkat lembaga hingga tingkat Satker. Terakhir ada kegiatan pengerahan dan pendampingan dari narasumber yang berasal dari Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang mudah-mudahan mungkin besok sudah hadir dan bisa memberikan pembinaan dan membantu kita semua dalam proses pelaksanaan penyusunan laporan melalui aplikasi Sakti nantinya. Untuk peserta dan panitia berjumlah total 128 orang, terdiri dari petugas GLP, modul GLP, dan modul aset tingkat korwil sebanyak 63 orang. Ini untuk DIPA 00501. Kemudian operator petugas modul GLP dan modul aset tingkat eselon 1 ini berjumlah 7 eselon 1 sebanyak 15 orang. Dan panitia tim penelaah itu ada 37 orang. Panitia daerah ada 4 orang. Pimpinan Mahkamah Agung sebanyak 3 orang. Auditor Badan Pengawasan 4 orang. Dan narasumber dari Kementerian Keuangan sebanyak 2 orang. Pembiayaan kegiatan konsolidasi untuk kegiatan tahun ini dibebankan untuk pembiayaan panitia pusat dan panitia daerah dibebankan kepada DIPA Badan Usaha Administrasi tahun anggaran 2023. Sedangkan untuk biaya perjalanan dinas berupa transport pesawat dan lokar peserta seluruhnya dibebankan kepada DIPA satuan kerja masing-masing. Kami mewakili panitia kegiatan ini menyampaikan terima kasih kepada
Bapak Ibu pimpinan yang sudah mendukung, memberikan support kepada kami, tim penyusun laporan keuangan, sehingga kami bisa menyelenggarakan konsolidasi ini, mengundang seluruh koordinator wilayah seluruh Indonesia, mengundang satuan kerja eselon 1 pusat, sehingga bisa terlaksana. Terima kasih sekali lagi, mudah-mudahan kepercayaan Bapak Ibu pimpinan bisa kami jaga dan kami laksanakan sesuai harapan untuk tetap mendapatkan capaian tertinggi dalam laporan keuangan. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak hotel Grand Mercure yang sudah bisa bekerja sama memberikan waktu dan kesempatannya kepada kami untuk bisa menyelenggarakan konsolidasi ini dengan tempat dan suasana yang sangat nyaman. Kemudian khusus kepada teman-teman peserta, selamat menikmati suasana. Mudah-mudahan dipilihnya Kota Bandung bisa menjaga fokus, semangat, dan motivasi teman-teman dalam melakukan konsolidasi nanti 5 tahun ke depan, karena saya yakin di Bandung Bapak Ibu bisa menikmati keanekaragaman jenis kuliner, kemudian keindahan keindahan alamnya, kesejukan suasananya. Ini mudah-mudahan bisa tetap menjaga semangat gitu, sehingga Bapak Ibu tetap bisa fokus 5 hari ke depan, karena suasana Bandung memang bisa mendukung untuk itu. Kemudian mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan lancar, Bapak Ibu sekalian dan kita semua diberikan kesehatan, keselamatan 5 hari ke depan, sampai nanti Bapak Ibu juga kembali ke daerah masing-masing, sehingga target dan tujuan terkait kegiatan ini bisa kita capai dan kita bisa mendapatkan hasil yang baik, sehingga pada saat penyusunan laporan nanti selanjutnya 3 minggu ke depan sampai tanggal 28 kita bisa sudah tidak terlalu banyak beban yang harus kita selesaikan. Nah, terakhir kami memohon dengan hormat perkenan Ibu Kepala Biro Pelengkapan Mahkamah Agung mewakili Bapak Sekretaris Mahkamah Agung untuk memberikan pengarahan sekaligus membuka kegiatan konsolidasi laporan keuangan Mahkamah Agung tahun 2022 secara resmi. Demikian yang bisa kami sampaikan dari panitia. Mohon maaf atas segala kekurangan dan sesuatu hal yang tidak berkenan dalam penyampaian ini. Terima kasih atas segala kekurangan, terima kasih atas segala perhatian yang Bapak Ibu berikan kepada kami. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk dalam pelaksanaan tugas yang diamanahkan kepada kita semua, sehingga kita bisa terus memperbaiki tugas dan fungsi kita ke depan, sehingga konsolidasi yang kita jalankan bisa berjalan dengan lancar tanpa kendala apapun. Amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi laporan panitia kegiatan konsolidasi laporan keuangan Mahkamah Agung tahunan tahun 2022. Kepada Bapak Yudi Cahyadi, kami ucapkan terima kasih. Acara berikutnya, pengarahan dan pembukaan kegiatan konsolidasi laporan keuangan Mahkamah Agung tahunan tahun 2022 secara resmi oleh Kepala Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kepada Ibu Rosviana, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan.
Pada kesempatan ini saya akan membacakan sambutan dari Bapak Sekretaris Mahkamah Agung pada pembukaan kegiatan konsolidasi laporan keuangan tahun 2022, yang mana Bapak Sekretaris pada hari ini ada berhalangan hadir karena ada kegiatan yang pada esok pagi tidak bisa ditinggalkan. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Sekretaris Badan Pengawasan Mahkamah Agung, Bapak Sekretaris Badilum, Bapak Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Bandung, para Sekretaris Satuan Kerja Unit Eselon 1 di lingkungan Mahkamah Agung, para Sekretaris Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama tingkat banding, para pejabat Eselon 3 dan 4 di lingkungan Mahkamah Agung, Pak Auditor Badan Pengawas Mahkamah Agung, narasumber Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Kementerian Keuangan, serta para peserta kegiatan konsolidasi laporan keuangan yang saya hormati pada malam ini. Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan hidayahnya, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan untuk mengikuti pembukaan kegiatan konsolidasi laporan keuangan Mahkamah Agung tahun 2022 yang dilaksanakan di Bandung, Jawa Barat ini. Mari bersama-sama kita berdoa semoga kegiatan ini berjalan lancar dari awal sampai akhir, sampai tersusunnya laporan keuangan Mahkamah Agung yang berkualitas untuk kembali mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, tentunya kita semua sudah mengetahui informasi yang sangat membanggakan untuk Mahkamah Agung dengan diraihnya opini wajar tanpa pengecualian hingga ke-10 kali berturut-turut. Saya mengucapkan selamat dan terima kasih kepada seluruh jajaran atas pencapaian di bidang kesekretariatan pada tahun 2021. Mahkamah Agung dapat mempertahankan opini ini dengan capaian standar tertinggi dari anggota 3 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Bukan hanya raihan WTP saja, namun di dalam laporan hasil pemeriksaan BPK sudah tidak ada lagi temuan pemeriksaan BPK berupa teknis penyusunan laporan keuangan. Ini adalah bentuk nyata kerja keras kita dan sudah menjadi kewajiban kita bersama meraih opini wajar tanpa pengecualian, serta meminimalisir temuan pemeriksaan dari BPK. Semoga laporan keuangan Mahkamah Agung tahun 2022 yang kita susun saat ini dapat memberikan andil besar untuk kembali meraih WTP pada periode pelaporan tahun berikutnya. Jadi melalui kesempatan ini pula saya sampaikan penghargaan bidang kesekretariatan di tahun 2002 sebagai pendorong peningkatan kinerja kita semua yang berada di kesekretariatan Mahkamah Agung, baik satuan kerja di pusat maupun satuan kerja di daerah. Penghargaan tersebut antara lain penghargaan pencapaian opini WTP yang 10 kalinya secara berturut-turut dari pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Keuangan. Juara pertama Anugerah Reksadana kategori peningkatan tata kelola berkelanjutan untuk kelompok kementerian lembaga dengan jumlah satker lebih dari 100 dari Menteri Keuangan. Penghargaan kinerja pelaksanaan anggaran yang diterima satuan kerja pusat dan daerah. Penghargaan penyusunan dan pelaporan keuangan tingkat wilayah yang diterima satuan kerja pusat dan daerah, serta penghargaan lainnya di bidang pengelolaan keuangan negara yang diterima oleh Korwil maupun satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung dan Kanwil Pembendaharaan, KPPN, KPKNL, KPP Pratama maupun instansi lain yang tidak dapat saya sebut satu persatu. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 dan berdasarkan Surat Tugas Anggota 3 BPK, maka sejak entry meeting pemeriksaan tanggal 11 Januari 2003, saat ini BPK melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan tahun 2022 pada Mahkamah Agung di DKI Jakarta, Aceh, Lampung, Jawa Timur, dan Kalimantan Tengah. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh satuan kerja, baik yang dijadikan uji petik pemeriksaan maupun yang tidak dijadikan uji petik, untuk selalu siap diperiksa oleh BPK. Semoga dengan adanya kegiatan ini dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan dan kembali memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dari BPK.
Jadi saya menghimbau kepada seluruh eselon 1 dan pengadilan tingkat banding dalam mengelola keuangan agar dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku baik peraturan internal Mahkamah Agung maupun peraturan eksternal Kementerian Keuangan. Setiap pejabat dan petugas pengelolaan keuangan harus memiliki pemahaman, kecermatan, dan ketelitian yang baik terhadap setiap peraturan keuangan yang ada. Pejabat dan pengelola keuangan yang handal merupakan kunci utama terselenggaranya pengelolaan keuangan yang baik. Mari kita terapkan azas good and clean governance dan berhati-hati dalam pelaksanaan realisasi anggaran. Namun demikian, dengan diterimanya hasil pemeriksaan dari BPK, kita mengetahui masih terdapat temuan-temuan pemeriksaan dan permasalahan yang perlu diperbaiki ke depan demi mensukseskan penyelenggaraan tata kelola keuangan negara dengan baik, bersih, transparan, dan akuntabel dengan kaidah tertib hukum, tertib pengelolaan, dan tertib administrasi. Bapak Ibu yang saya hormati, namun demikian terdapat permasalahan lain yang harus menjadi perhatian kita semua di tahun 2022 serta tahun-tahun yang akan datang, antara lain: pertama, strategi mempertahankan WTP, yaitu perlunya perbaikan yang terus-menerus pada proses penyusunan laporan keuangan, di mana salah satu adalah adanya kewajiban membentuk tim penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan atau yang kita singkat dengan PIPK secara berjenjang oleh manajemen setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Kedua, peningkatan kompetensi dan penyiapan kaderisasi atau regenerasi sumber daya manusia yang memadai di bidang pengelolaan keuangan negara dan akuntansi pelaporan. Dengan hadirnya aplikasi Sakti secara full modul, dimulai dari modul penganggaran, modul pelaksanaan anggaran, dan modul pelaporan, maka perlu didukung daripada sumber daya manusia yang kompeten, pekerja keras, dan berdaya guna dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara dan pelaporan keuangan yang berbasis aktual. Ketiga, meminimalisir temuan berulang BPK atas pengelolaan keuangan negara sebagaimana laporan hasil pemeriksaan LHP BPK bahwa masih terdapat temuan ketidakpatuhan atas peraturan perundang-undangan dan belum berjalannya sistem pengendalian internal atau SPI secara memadai. Yang terakhir adalah memanfaatkan teknologi informasi yang canggih dalam mendukung kinerja pekerja agar lebih efektif, lebih efisien, dan lebih mudah pengendaliannya. Oleh karena itu, mari kita bangun terobosan-terobosan yang mempermudah pekerjaan kita. Misalnya dengan adanya aplikasi eBima, Esadewa, dan Komdanas dapat memudahkan seluruh pekerjaan di bidang keuangan secara real time, cepat, dan komprehensif dalam penyusunan laporan keuangan. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum saya membuka kegiatan konsolidasi laporan keuangan tahun anggaran 2022 ini, saya menyampaikan kepada Bapak Ibu pejabat dan operator satuan kerja tingkat eselon 1, operator tingkat banding, dan tingkat koordinator wilayah agar serius serta fokus dan penuh dedikasi tinggi dalam kegiatan ini. Sehingga fungsi dari koordinasi, konsultasi, pelaksanaan, telah data, rekonsiliasi data, koreksi data, serta penghimpunan dokumen sumber dan pengungkapan penting yang diperlukan dalam penyusunan laporan keuangan Mahkamah Agung tahun 2022 secara berjenjang dapat berjalan dengan semestinya tanpa suatu halangan apapun. Untuk itu perlu dilakukan pembahasan yang intensif atau sarana komunikasi lainnya. Di samping itu, data pendukung yang diperlukan dalam penyusunan laporan keuangan dan laporan barang milik negara serta keuangan perkara dapat dihimpun secara lengkap dengan tujuan diperoleh informasi yang akurat dan komprehensif guna memudahkan kompilasi pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan Mahkamah Agung tahun 2022. Demikian arahan saya pada kesempatan ini. Saya ucapkan selamat berjuang, jaga kesehatan, dan tetap mematuhi protokol kesehatan ketat dalam mengikuti kegiatan konsolidasi laporan keuangan tahun 2002 hingga tersusun laporan keuangan Mahkamah Agung yang akan diserahkan tepat waktu kepada BPK dan Kementerian Keuangan. Semoga upaya yang kita lakukan dan
mampu mempertahankan kualitas terbaik penyusunan laporan keuangan Mahkamah Agung tahun 2022 serta turut mensukseskan reformasi birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan mewujudkan kinerja terbaik dalam pelaporan keuangan sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dan meridhoi kerja kita semua. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya dengan memohon ridho Subhanahu wa taala dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan kegiatan konsolidasi laporan keuangan tahun anggaran 2022 dengan tema tingkatkan kecermatan dan ketelitian, implementasi sakti untuk percepatan asersi final data laporan keuangan Mahkamah Agung yang akuntabel dan berkualitas secara resmi dibuka. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Mohon maaf Bapak Ibu kalau suaranya agak kurang berkenan karena baru selesai isolasi. Mudah-mudahan Bapak Ibu dalam mengikuti kegiatan ini selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan seperti tadi pesannya Pak Yudi, tetap fokus ya, tidak 5 hari ke depan untuk kelanjutannya dalam menyelesaikan tugas-tugas yang sebetulnya makin ke depan kita makin dituntut ya, lebih cepat lagi, lebih cermat lagi dalam mengelola kegiatan keuangan, baik dalam keuangan maupun barang milik negara. Mungkin dari itu sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan-kekurangan dalam membacakan laporan daripada Pak Sekma. Sekian, terima kasih. Itulah tadi pengarahan dari Kepala Biro Pengkapkat. Terima kasih. Agenda selanjutnya, penyematan tanda peserta kegiatan konsolidasi laporan keuangan Mahkamah Agung tahunan tahun 2022 secara simbolis. Kami mengundang Saudara Muharram Raudianto dari Pengadilan Tinggi Surabaya dan Saudari Mila Aulia Dewi dari Pengadilan Tinggi Agama Bandung selaku perwakilan peserta untuk maju ke depan. Kami mohon kesediaan Kepala Biro Perlengkapan Ibu Rosviana untuk dapat menyematkan tanda peserta kepada para perwakilan peserta. Kami meminta kesediaan Bapak Ibu tamu undangan untuk dapat ikut foto bersama para perwakilan peserta.
Untuk kami silakan kembali ke tempat. Itulah serangkaian kegiatan pembukaan kita pada malam hari ini. Sekali lagi kami ingatkan kepada para peserta kegiatan konsolidasi laporan keuangan bahwa besok kegiatan akan dimulai pada pukul 9 dengan kegiatan telaah dan akurasi data keuangan dan barang milik negara, dan kemudian akan dilanjutkan dengan pengarahan dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Terima kasih kepada Bapak Ibu atas partisipasi dan antusiasmenya dalam kegiatan kali ini. Jangan lupa istirahat karena esok akan jadi hari yang panjang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.